Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Agama Islam, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, kelas reguler 21 TPA semester 4, kelompok 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah diagnostik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Azka Maulana, SPMC. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Intellectual Functioning, the IQ Analysis atau fungsi intelektual analisis IQ. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri atas nama Melisa dengan NIM 210911009. Berikutnya ada Khairunisa Zuhrufillah dengan NIM 210911092. Lalu selanjutnya ada Ahmad Musaddad dengan NIM 210911068. Baik, langsung masuk ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Khairunisa Zuhrufillah, dipersilahkan. Ini para psikolog mayoritas mengandalkan rentang skor IQ sebagai sarana untuk memberikan konteks deskriptif untuk melaporkan temuan. Di dalam DSM-4, tingkat intelektual dipertimbangkan dalam ringan, sedang, dan berat. Dan rentang nilai IQ menurut skala Webster 120 ke atas sangat unggul dan 70 ke bawah sangat rendah. Dapat disimpulkan dari hasil tes IQ menentukan tingkat kekurangan dan termasuk orang tersebut. Di antaranya yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk perawatan diri, perilaku manajemen rumah tinggal, penggunaan keterampilan sosial yang tepat, dan lain-lain. Dengan itu, analisis fungsional dari beragam faktor menjadi bagian dari penilaian. Orang yang skor tes di bawah 70 dibagi 4. Yang pertama isu lingkungan, kedua fungsi psikologis dan emosional, ketiga fisik dan kesehatan, faktor 4 isu lingkungan. Selanjutnya pembahasan mengenai timbangan tes intelijen. Tes kecerdasan saat ini menggunakan skala Wechsler dan Stanford, dan seri Wechsler dibagi 3 kelompok usia, yaitu Wechsler Adult Intelligence Scale 3, WIS 3, skala kecerdasan Wechsler untuk anak 4, WIS 4, dan Wechsler skala prasekolah dan dasar untuk bayi 3, WPPSI 3. Dalam WIS 3, berbagai subtes dikelompokkan ke dalam bidang verbal dan kinerja. Sebagai tambahan, 4 skor indeks juga dapat diturunkan, yaitu verbal comprehension, perceptual organization, working memory, dan processing. Skala kecerdasan Stanford-Binet adalah tes yang digunakan secara luas dan awalnya digunakan dengan anak-anak sekolah, memungkinkan perbandingan antara area fungsi verbal dan non-verbal secara luas, dan 5 faktor tambahan yang dinilai secara komprehensif. Penalaran pada dasarnya kombinasi dari konseptualisasi verbal dan non-verbal, penalaran kuantitatif pengetahuan, pemrosesan visual, spasial, dan fungsi memori. Penerapannya usia dari 2 hingga lebih dari 90 tahun. Rata-rata pada skala Wechsler adalah 90 sampai 109, sedangkan pada skala Stanford-Binet adalah 89 hingga 110. Setiap rentang terdiri dari 50% populasi pada pengujiannya masing-masing, namun dalam kedua tes rata-rata IQ adalah 100 dan rata-rata skor subtes adalah 10 dengan standar deviasi 3. Baik, selanjutnya IQ verbal dan kinerja. Sebagaimana dicatat, tes kecerdasan yang disukai oleh sebagian besar dokter ialah Wechsler timbangan. Subtes dari skala ini dengan mudah dikelompokkan ke dalam yang mengandalkan pada keterampilan verbal dan bahasa, serta mereka yang lebih mengandalkan kinerja dan kemampuan motorik. Banyak fitur mengenai fungsi kognitif, variabel kepribadian,
dan pengaruh budaya dapat dipahami dan dijelaskan dalam laporan pengujian atas dasar membandingkan dan mengkontraskan berbagai skor. Pada skala Wechsler, IQ verbal dan kinerja memiliki berbagai implikasi dalam analisis keseluruhan hasil tes. Selanjutnya, kinerja secara verbal. Ketika skor verbal dan kinerja relatif setara, terutama pada tingkat IQ yang lebih tinggi, perkembangan orang tersebut ditunjukkan secara merata. Kesamaan dalam perkembangan ini biasanya mencerminkan kedewasaan yang lebih besar dan tidak adanya kesusahan yang signifikan dalam diri orang tersebut. Meskipun beberapa perbedaan biasanya terjadi antara kategori verbal dan kinerja, perbedaan yang signifikan diperlukan untuk menyajikan analisis dan diskusi tentang kepribadian yang bermakna dan korelasi kognitif. Dapat dikatakan perbedaan apabila ditemukan perbedaan 15 atau lebih poin IQ dan 30 atau lebih poin IQ. Perbedaan pertama sesuai dengan satu standar deviasi, kemudian perbedaan yang kedua sesuai dengan 2 standar deviasi. Selanjutnya, verbal lebih baik dari performa. Ketika IQ verbal secara signifikan lebih besar daripada IQ kinerja, kesan pertama ialah seseorang yang lebih fasih dan mahir dalam ekspresi verbal, analisis, dan ingatan daripada fungsi visual motorik. Subjek mungkin cenderung mengandalkan pertahanan intelektual, perjuangan pencapaian, dan minat verbal. Dalam hubungan ini, IQ verbal yang lebih tinggi daripada kinerja dapat dikaitkan dengan motivasi berprestasi dan nilai yang besar ditempatkan pada prestasi pendidikan. Sedangkan dalam hal implikasi diagnostik dan patologis, konfigurasi di mana IQ verbal secara signifikan lebih besar daripada IQ kinerja mungkin mencerminkan kecenderungan yang sesuai karena nilai-nilai budaya luas yang menekankan keterampilan verbal telah sangat dipatuhi dan diadopsi. Budaya lain yang berkontribusi serta faktor diagnostik mungkin berkaitan dengan tren obsesif di mana fasilitas dengan kata-kata dan konsep yang terbentuk secara verbal umumnya diperkaya dengan makna khusus, baik terlalu ditentukan atau istimewa yang berkontribusi pada produktivitas yang mudah dalam tugas-tugas verbal. Faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil IQ verbal lebih besar dari IQ kinerja ialah dengan mempertimbangkan defisit kinerja dalam konfigurasi. Karena semua subtes kinerja diatur waktunya, keterlambatan motorik yang sering menyertai depresi dapat menyebabkan penurunan hasil yang berkontribusi pada kinerja IQ. Selanjutnya, performa lebih hebat dari verbal. Orang yang mendapat skor IQ kinerja yang jauh lebih tinggi daripada IQ verbal dapat digambarkan memiliki preferensi untuk tindakan dan aktivitas daripada kecenderungan reflektif. Preferensi ini dapat dihasilkan dari berbagai faktor, termasuk minat yang berkembang dengan baik dalam aktivitas mekanis, kapasitas yang kuat untuk analisis visual atau respons motorik terkoordinasi dengan baik. Faktor lain yang berkontribusi mungkin ialah latar belakang subjek jika pengkondisian sosial dan budaya menganggap rangsangan verbal bersifat bertahap. Dalam situasi ini, keterampilan verbal yang digunakan untuk merespons secara penuh dan terampil tidak berkembang dengan baik, sehingga menghasilkan skor yang lebih rendah pada beberapa subtes verbal. Hasil tes akhir dapat dengan mudah menunjukkan IQ verbal yang lebih rendah dengan skor yang lebih tinggi pada IQ kinerja. Alasan lain untuk IQ kinerja yang secara substansial lebih besar daripada IQ verbal berasal dari patologi subjek yang kemudian dapat dikaitkan dengan implikasi diagnostik. Membagi kelompok subtes verbal dan kinerja IQ. Skor IQ adalah bagian terintegrasi dari kognisi dan akibatnya tertanam di dalamnya struktur kepribadian. Subtes verbal adalah skor hasil dari Wechsler Intelligence Scales yang dirancang untuk memberikan ukuran kemampuan intelektual psikospasial ke seluruh individu. Kinerja IQ adalah ukuran penalaran yang lancar, pemrosesan spasial, perhatian terhadap detail, dan integrasi visual motorik. Tadi Wechsler Intelligence Scale adalah tes IQ yang dirancang untuk mengatur kecerdasan orang dewasa dan remaja yang lebih tua.
WIS diterbitkan pada Februari 1955 oleh David Wechsler. Ringkasan dari presentasi tersebut untuk menganalisa fungsi intelektual disajikan di mana penggunaan dari berbagai rentan dan persentil IQ ditekankan.